Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sehat JTV, senang sekali bisa berjumpa di acara Ramadan Sehat JTV Madiun bersama RSUD Dr. Suroto Ngawi. Kali ini bersama saya Dr. Novi, spesialis gizi klinik. Tak terasa saat ini kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di dunia, di mana dalam sebulan penuh kita wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Dan selama sebulan ini pula, seluruh amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan dan juga menjaga stamina agar tetap prima untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk menjaga stamina agar tetap prima adalah dengan menjaga asupan makanan kita harus dengan komposisi gizi yang seimbang, terutama di dua waktu yang krusial, yaitu sahur dan berbuka. Sahur merupakan momen penting yang tidak boleh kita lewatkan, karena ketika sahur kita mempunyai kesempatan untuk membekali diri untuk mengasup energi dalam menjalankan ibadah puasa satu hari penuh. Ketika sahur, kita harus makan dengan komposisi yang seimbang, mulai dari karbohidrat. Karbohidrat kita pilih yang jenisnya kompleks, bisa dengan nasi, baik nasi putih ataupun nasi merah, dari umbi-umbian seperti kentang atau ubi, ataupun sumber karbohidrat yang lain. Selain itu, tentu kita harus memenuhi kebutuhan protein dan lemak yang dapat kita dapatkan dari lauk, baik hewani seperti telur, kemudian daging ayam, daging sapi, ikan, dan jenis protein yang lain, serta protein nabati dari tahu ataupun tempe. Yang ketiga, tentunya tidak kalah penting, harus kita cukupi vitamin dan mineral sebagai yang bersumber dari sayur dan buah. Selain itu, sebaiknya kita mengurangi asupan makanan yang tinggi garam. Garam di sini bisa bersumber dari garam dapur ataupun sumber garam yang lain seperti dari makanan instan, kemudian dari saus, kecap, bumbu masak atau MSG yang sering kali kita sebut sebagai hidden salt source atau sumber garam yang tersembunyi. Bijaklah dalam mengkonsumsi garam karena garam dapat meningkatkan rasa haus. Dan kemudian juga kita harus mengurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak, karena lemak dapat menghambat pencernaan sehingga menimbulkan rasa yang kurang nyaman ketika berpuasa. Terus yang tidak kalah penting juga adalah kita harus mencukupi kebutuhan cairan. Dalam sehari minimal kita harus minum 8 gelas air yang selama puasa dapat kita lakukan dengan pola 2-4-2, 2 gelas ketika sahur, 4 gelas ketika berbuka sampai dengan makan malam, dan juga 2 gelas sebelum tidur. Sahabat JTV, yang kemudian kita dapat lakukan adalah ketika kita masuk di waktu berbuka, yang pertama kita lakukan untuk mengembalikan hidrasi tubuh, mulai dengan mengkonsumsi air putih yang terbaik, atau bisa juga kita gunakan air kelapa untuk mengembalikan elektrolit yang hilang. Yang kedua, buka puasa biasanya identik dengan makan makanan yang manis. Apakah benar seperti itu? Tentunya memang benar, karena kita membutuhkan booster energi dalam jumlah besar dan cepat, tapi tetap harus bijak dalam memilih sumber makanan manisnya. Kita bisa memilih makanan alami yang sudah mengandung gula cukup seperti kurma ataupun buah. Tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan manis yang banyak mengandung gula pasir atau sukrosa ataupun jenis gula yang lain, karena dapat mengakibatkan kenaikan gula darah dalam waktu singkat yang cukup drastis. Dan kemudian hindari makan makanan besar dalam
jumlah yang berlebihan, tetap bijak dalam mengatur porsi dan sesuaikan dengan komposisi gizi yang seimbang seperti yang saya jelaskan tadi. Dan juga selain kita mengatur kebutuhan gizi kita, kebutuhan makan kita selama berpuasa, jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan tidur kita. Cukupi kebutuhan tidur paling tidak 7-8 jam sehari, dan juga tetap lakukan aktivitas fisik ringan agar kita tetap mempunyai stamina yang prima selama berpuasa. Terima kasih, semoga tips yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berstamina prima selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.